Selamat datang dan selamat belajar kembali di channel YouTube Raden Desain. Belajar desain dengan cepat, mudah, dan menyenangkan. Oke, kita lanjut belajar Adobe Photoshop. Ini part kedua, kita belajar interface Adobe Photoshop. Saya menggunakan Adobe Photoshop 2023. Oke, setelah kemarin di part pertama kita belajar membuat dokumen baru atau cara memulai atau mendesain menggunakan software Adobe Photoshop. Nah, sekarang kita jelaskan interface yang ada di sini di software Adobe Photoshop. Oke, buat kalian yang mau pinter tentang software Adobe Photoshop, software CorelDRAW, dan software-software yang lainnya, silakan subscribe channel YouTube Raden Desain ini. Karena akan banyak video yang menjelaskan tentang software-software itu dan pastinya tutorial-tutorial yang berkaitan tentang desain grafis. Oke, kita lanjut. Nah, dari atas ini teman-teman, dari bagian sini sampai ke bawah itu kita sebut dengan dokumen window. Nah, yang tengah ini seperti ini disebut dengan canvas atau lembar kerja. Jadi, di sini batas kita untuk mendesain. Ukurannya seperti apa, resolusinya berapa yang dipakai, warna apa yang dipakai sudah dijelaskan di video sebelumnya. Itu ini batasnya. Nah, misalkan mau bikin lagi Bang, seperti apa bikin dokumen baru atau gimana? Atau di sini kayak di software CorelDRAW misalkan. Nah, itu sudah dijelaskan di video sebelumnya. Oke, jadi ini adalah kanvasnya atau lembar kerjanya. Oke, kita lanjut di sebelah kiri. Ini namanya toolbar atau toolbox, kita sebut di software CorelDRAW. Nah, ini berisi tools atau alat yang akan kita gunakan atau yang mempermudah kita ketika mendesain. Di sini ada move tool, di sini ada kotak untuk menyeleksi dan lain sebagainya. Oke, jadi semua tools atau alat yang akan kita pakai akan semuanya ngumpul di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian atasnya. Ini namanya option bar atau kita sebut property bar kalau di software CorelDRAW. Nah, option bar ini tampilannya akan berubah sesuai dengan tools yang kita klik. Misalkan ini, kita klik dia berubah. Kemudian ini kita klik berubah. Akan menyesuaikan dengan tools yang kita klik. Nah, tools yang ada di sini juga atau icon-icon yang ada itu akan membantu tools utama ini. Oke, jadi turunan-turunannya itu ada di sini. Kayak misalkan ini untuk menyeleksi. Nah, kalau menyeleksi dua objek kemudian kita gabungkan pakai ini, atau ini untuk memotong seleksi yang sudah kita bikin pakai ini gitu ya. Jadi ini turunan-turunannya yang akan membantu fungsinya atau memperbanyak fungsi tools yang ada di sini. Oke, paham ya? Ini namanya option bar. Loh, apa pentingnya sih Bang memahami itu? Penting teman-teman, ini untuk mempermudah atau mempercepat teman-teman di dalam belajar atau menonton video tutorial dimanapun, channel apapun yang teman-teman tonton. Karena ini kan istilah-istilah nanti tahu-tahu tutornya atau yang bikin tutorial bilang, oh oke, nanti ambil di toolbox, klik di bagian ini. Toolbox apa ya? Nah teman-teman kalau nggak paham itu jadi bingung letaknya di mana, panel barnya di mana, akan bingung. Nah, memahami ini untuk memudahkan teman-teman ketika ada istilah-istilah yang muncul yang disampaikan oleh tutor atau guru-guru kalian ketika menjelaskan sebuah software. Oke, itu ya. Nah, lanjut di option bar ini, di atasnya ini adalah menu bar. Oke, di sini muncul banyak menu-menu, ada new, kita bikin dokumen baru, kita open, kita nge-save-nya di sini dan lain sebagainya, edit image dan lain sebagainya ya. Nanti kita jelaskan juga. Oke, ini menu bar. Kita lanjut ke bagian bawah. Di bagian kanan. Di sini ada panel bar. Nah, ini bagian kotak sebelah kanan ini adalah panel bar. Di sini ada color, ada history, ada property, kemudian ada layer dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita lanjut di bagian pojok kiri bawah. Ini disebut dengan status bar. Maksudnya status dokumen kita, status desain kita. Misalkan ini nih, kita klik tahan lama, ini akan muncul. Oke, ini lebarnya 2591 pixel, kemudian height-nya tingginya 3579 pixel. Nah, kemudian CMYK yang digunakan color modenya dan 300 pixel atau resolusinya 300. Oke, ini status bar teman-teman ya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa lihat nih lebih detail lagi, lebih khusus lagi. Oke, dokumen size-nya berapa? Nih 34 MB, kemudian lanjut lagi dokumen dimensionnya misalkan kayak tadi 2551 pixel kali 3579 pixel. Oke, untuk tinggi dan lebarnya ini. Oke, itu ya. Ini status bar. Di bagian atas ini juga di dokumen window ini, dari bagian sini ini nih, yang sini ataupun yang ini nih nama dokumen yang kita simpan dengan nama ini. Oke, kemudian yang tengah ini zoomnya teman-teman. Kalau saya zoom out atau zoom in, ini kan berubah. Nah, ini persenan zoomnya. Nah, ini akan menyesuaikan dengan zoom yang kita lakukan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ininya adalah RGB. Ini color modenya kita menggunakan RGB, berarti yang ini menggunakan CMYK, yang ini menggunakan RGB. Oke. Siapa yang pernah ngalamin ininya berantakan? Kayak misalkan layar di sini, kemudian ininya di sini.
gimana nih cara ngaturnya, ini sebenarnya ada di mana. Nah, ini kita reset aja teman-teman, tampilan workspace-nya ini teman-teman. Kalau semuanya berantakan, semuanya ada di mana-mana, teman-teman pilih window, kemudian pilih workspace. Nah, di sini langsung aja teman-teman klik reset essential ini teman-teman. Ini tinggal klik, nah semuanya akan kembali seperti semula. Loh bang, toolboxnya kok berubah? Tadi kan kotak, sekarang panjang kayak gini teman-teman. Nah, itu di bagian sininya aja teman-teman. Nih ada icon panah ke kanan, tinggal diklik aja. Nah, dia akan memunculkan tampilannya seperti ini. Klik lagi, dia akan panjang seperti ini. Oke, itu ya part kedua dengan materi mengenal interface Adobe Photoshop. Lanjut tonton video part yang ketiga tentang cara navigasi Adobe Photoshop. Gimana caranya zoom in zoom outnya, kemudian bagaimana cara geser kanan kiri, atas bawah, kemudian mode zoom sementara, mode screen, mengatur jumlah angka di status bar dan lain sebagainya. Semuanya nanti kita akan jelaskan yang berkaitan tentang navigasi Adobe Photoshop di part yang ketiga. Oke, kalau ada pertanyaan kita diskusi di kolom komentar. Silahkan di subscribe dan nyalakan juga loncengnya biar teman-teman tambah pinter tentang Adobe Photoshop. Oke, semua itu bisa karena terbiasa, jadi jangan pernah berhenti untuk belajar dan berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.